Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Raja TV di mana berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini masih diberikan taufik untuk berjumpa dalam sebuah amal soleh, belajar, mengajar, juga menyampaikan nasihat dan memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan juga amal soleh insyaallah ta'ala. Dalam rumah tangga disampaikan bahwasanya ada di sana hak kewajiban pada pasangan suami istri yang bila ditunaikan dengan maksimal akan menghasilkan sebuah pengaruh yang luar biasa terhadap kebahagiaan rumah tangga. Namun terkadang hal itu tidak ditemukan. Bahkan kadang-kadang tidak ada, dan kadang-kadang hanya sepertiga, kadang-kadang setengah, kadang-kadang 2/3, dan seterusnya. Karena kita sadari bersama manusia itu punya kekurangan, punya kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan tidak ada makhluk yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bila terjadi dalam rumah tangga kita adanya hak yang tidak terwujudkan, adanya kewajiban yang ditunaikan, maka kita harus melihatnya sebagai sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Sepakati bersama bahwasanya yang namanya manusia itu tidak sempurna. Yang laki-laki pun sama, banyak kekurangannya. Terkadang mungkin dalam muasyarah bil ma'rufnya kurang, karena mungkin punya tabiat karakter yang terbina di zaman dahulu yang bisa menghalangi munculnya muasyarah bil ma'ruf. Dan kadang-kadang nafkahnya kurang, atau bahkan tidak memberikan nafkah kepada sang istrinya, atau juga tidak mau mendidik istrinya, tidak mampu membekali istrinya dengan ilmu agama yang merupakan sesuatu yang bisa mengawal sang istri untuk istiqamah di atas siratal mustaqim, atau yang lain-lainnya. Demikian juga sang wanita bukanlah orang yang sempurna. Terkadang menjengkelkan, terkadang kurang baktinya kepada sang suami, kadang nggak taat sama suaminya, kadang juga tidak mampu memberikan hak-hak kepada sang suami dengan tepat, dengan benar, dengan maksimal. Ini semua adalah bagian daripada kehidupan kita, sehingga ada perasaan di sana tidak bahagia, perasaan tidak nyaman, dan lain sebagainya. Maka kita harus bisa menyikapi dengan benar agar tidak menjadi bom waktu yang menghancurkan. Para ulama rahimallahu ta'ala menyampaikan kepada kita banyak nasihat tentang hal ini. Di antaranya kita harus menyadari pasangan kita adalah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Bila kita merasa itu adalah rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri oleh kita, maka kita mampu nantinya memandang kekurangan itu sebagai bagian daripada ujian kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita bersyukur kepada Allah dengan pasangan yang dimiliki tersebut?
dengan semua kekurangan yang ada. Maka wajib bagi seorang muslim, baik itu sebagai suami ataupun muslimah sebagai istri, untuk memahami hal ini, bahwa pasangan adalah jodohnya dia yang Allah anugerahkan kepada dia, sebagai bagian daripada ia menyempurnakan separuh. Karena orang menikah itu telah menyempurnakan separuh, telah mengambil separuh dari agamanya, dan tinggal yastakmil nisfah, menyempurnakan yang separuhnya lagi. Sehingga begitu kita dapatkan suami atau dapatkan istri, kita sudah menyelesaikan sebuah perjalanan dalam agama ini dengan separuh agama. Tinggal separuhnya lagi yang harus dibina, yang harus disyukuri, yang harus dilalui dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah, dengan menikah itu artinya Anda sudah mendapatkan pasangan yang Allah anugerahkan sebagai rezeki untuk kita, untuk pasangan tersebut. Walaupun mungkin tidak harus melalui proses yang panjang, atau mungkin dijodohkan orang tua, atau yang lainnya. Yang jelas kita harus menyadari bahwasanya pasangan kita adalah rezeki yang Allah beri kepada kita semua. Nah, kalau kita merasakan demikian, maka kita harus bersyukur. Dengan bagaimana? Dengan lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mengakui sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah dan mengajak pasangannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwalah kita bisa membangun rumah tangga yang kuat, yang kokoh, yang dinamis dan harmonis. Artinya bergerak semakin baik dan semakin baik lagi. Demikian juga dengan kita bersyukuri juga, kita harus mau memaafkan kekurangan yang ada tersebut. Namanya taghaful, tidak ngitung-hitung kesalahan pasangannya. Sebab kalau kita semua menghitung kesalahan pasangan kita, maka akan muncul di sini sejumlah besar yang kita anggap kekurangan, yang kita anggap sesuatu yang tidak baik, sehingga akan menjadi kita semakin tidak puas dengan pasangan kita dan semakin merasa tidak nyaman dalam rumah tangganya. Kita harus menyadari itu semuanya, bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, dan kita harus jadikan ketidaksempurnaannya sebagai sarana untuk menyempurnakan diri kita. Bisa demikian? Bisa. Misalnya kita punya suami miskin, tidak mampu memberikan kecukupan nafkah harta. Nah, ketika suami demikian keadaannya, misalnya di Jakarta mungkin butuh 10 juta per bulannya, suami hanya mampu memberi 5 juta, 6 juta. Maka tentunya secara hukum Islam dia belum mampu menafkahi istrinya dengan normal. Maka otomatis sang istri harus bisa menyikapi sebagai sebuah kelebihan untuk dirinya, dengan semakin takwa kepada Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri suami, sampaikan sama jazakallahu khairan atas nafkah yang ada, sampaikan doa mudah-mudahan Allah bukakan rezeki banyak lagi sang suami, sehingga sang wanita bisa mensyukuri sedikit harta tersebut dan akan dapatkan tambahan dari Allah
mungkin ada di sana kemesraan dari sang suami, ada di sana kemudahan rezeki dari pengeluaran yang tidak banyak, sehingga akhirnya angka 5 juta itu bisa mencukupi kebutuhan yang dimilikinya. Maka perlu untuk melihat ini semua dengan kacamata iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga otomatis kesabaran sang istri membuat ia berpahala karena dia sabar dengan yang ada tersebut. Dan ketika ia membuat senang suaminya, maka ia pun berpahala karena telah memberikan kebahagiaan di hati seorang mukmin, suaminya. Kemudian juga akan memberikan pada dia sebuah kemampuan lainnya untuk bisa mentaati suaminya, walaupun suaminya nggak mampu menaikkan kewajibannya dengan maksimal dengan standar yang ada di daerah tersebut. Sebaliknya, seorang suami ketika melihat kekurangan istrinya, ada akhlak yang tidak baik pada istrinya, tidak langsung membuangnya, namun menyadari itulah rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ladang pahala bagi dia. Misalnya dapatkan istri itu panjang lidahnya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada diri dia ketika di rumah. Datang ke rumah duduk, mulai ceritanya panjang, kekurangannya banyak dan lain sebagainya. Maka kalau ia mensyukuri istrinya tersebut, dia akan bersabar dan mencari pahala dari sikap tingkah laku sang istri tersebut. Dan ingat dengan hadis Nabi SAW, la yafruku mu'minun mu'minatan idza kariha an khuluqin radiya an al-akhar. Janganlah mukmin suami itu membenci istrinya, tidak suka dengan istrinya, mencela istrinya. Kenapa? Karena kadang dia itu membenci satu akhlak dan ada yang lain lebih yang buat dia ridha. Artinya kita melihat sisi yang baik dari sang istri dan taghaful, dan kita nggak hitung-hitung sisi jeleknya. Dengan terus memberikan pembinaan dengan kelembutan, dengan kasih sayang kepada sang istri, sampai Allah robah nantinya menjadi wanita yang luar biasa baik dan solehan. Karena kadang-kadang Allah uji dengan ujian itu untuk melihat kehebatan kita, iman kita, dan kejujuran kita. Mampukah kita itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak mampu mensyukurinya? Oleh karena itu dikatakan oleh para orang mufassirin bahwa Nabi Zakaria itu diuji Allah dengan istrinya dalam dua hal. Yang pertama, mandul, tidak mampu melahirkan anak. Yang kedua, panjang lisannya. Dan Nabi Zakaria bersabar sampai Allah perbaiki istrinya, wa aslahna lahu zaujah, istrinya Allah perbaiki jadi baik akhlaknya dan bisa melahirkan Yahya. Dan sabarnya Zakaria menghadapi istrinya tersebut. Contoh yang cukup nyata bahwa orang itu tetap diuji dengan ujian-ujian dalam hidupnya. Maka saya memandang istrinya ada ujian pada dia untuk membuktikan apakah ia mau mensyukuri istrinya atau tidak mampu mensyukurinya. Dan demikian akan muncul saling pengertian bahwa ini adalah sebuah dinamika kehidupan yang harus dihadapi dengan cara yang terbaik. Demikian juga kalau kita kemudian mendapatkan hal ini, kita bersabar, saling memahami bahwasanya suami punya kekurangan,
dan punya kelebihan, saya pun sebagai istri punya kekurangan dan kelebihan. Maka manfaatkanlah masing-masing kelebihan yang ada untuk saling melengkapi, untuk saling membina agar menjadi rumah tangga yang serasi, yang harmonis, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Sehingga dengan demikian kekurangan yang ada itu bisa dimaafkan, ya, dan berusaha untuk mencukupkan kekurangan yang ada dengan sifat qanaahnya, dan juga berusaha memperbaiki dengan pendidikan, dengan nasihat, dengan hubungan yang baik, sehingga tidak ada halangan yang kekurangan yang ada pada satu di antara pasangan suami istri membuat pasangan lainnya tidak memberikan dan menumpahkan cinta kasih sayangnya kepada pasangannya. Sehingga syukur langkah yang paling pertama yang harus dimiliki oleh kita ketika kita memiliki istri. Ya, malam pertama ya mensyukuri, sehingga malam kedua, ketiga dan seterusnya pun butuh sabar dan butuh syukur menghadapi semua permasalahan yang ada. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita melalaikan pendidikan istri kita, ya, karena apa? Karena kekurangan yang dimilikinya. Jangan sampai sang istri, ya, melalaikan kewajibannya hanya karena melihat ingin sempurna ditunaikan hak-haknya oleh sang suami. Karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia itu penuh dengan kekurangan. Ya, demikian pada pagi ini satu di antara tips kita untuk mampu menyikapi kekurangan hak yang ada pada pasangan kita. Semoga bermanfaat untuk menjadi bagian daripada cara kita memperbaiki rumah tangga kita. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas bimbingan dan pelajaran telah disampaikan khususnya di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya, khususnya dalam kita berkomunikasi dan membina sebuah biduk rumah tangga. Dan berikut ini kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan. Silahkan langsung, kami akan bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya Ustaz tentang kebiasaan anak kami yang berusia 16 tahun dan masih di pondok. Bagaimana cara kita mengkomunikasikannya Ustaz? Untuk dia itu tidak berlama-lama di kamar mandi, karena katanya untuk menghilangkan was-was dalam beristinja dan mandi, dia lama-lama di kamar mandi. Nah, bagaimana cara kita menasihatinya, mengkomunikasikan dengan dia, dan apa ada doa agar anak kita ada perubahan dan kebaikan? Karena saya sering memarahinya. Silakan. Langkah pertama sebetulnya yang kita harus sampaikan berkenaan dengan hal ini adalah kita harus memahami dulu apa yang menjadi masalah pada anak tersebut. Ketika ia lama-lama di WC, ya, mandinya lama dan lain sebagainya, pastikan itu ya harus kita ketahui bersama. Kalau misalnya adalah was-was sebagai sebab lama-lamanya anak tersebut, ya, maka kita harus aplikasikan ini dalam bentuk yang nyata. Melatih ia punya keyakinan. Ya. Artinya harus disampaikan kepada dia ilmu, ya, pengajaran, informasi yang nanti membuat ia yakin bahwa ia sudah sah, yakin kalau ia sudah sempurna. Contohnya was-was, ya, ketika ia mendapatkan kenyataan, ya,
ia kalau wudhu ulang berkali-kali karena khawatir tidak sah. Nah, maka wajib bagi orang tua untuk mengajarinya cara yang sah. Sehingga ketika ia sudah mantap bahwa ia lakukan A, B, C, D, E, F yang sah tersebut, ia akan hilang keraguannya. Karena was-was itu asalnya adalah keraguan yang diseret oleh iblis dan syaitan untuk menjerumuskan manusia dalam hal-hal yang negatif. Kalau misalnya ia mandang misalnya was-wasnya itu karena takut najis masih ada, sehingga ia mandi lagi sampai bersih dan masih merasa tidak cukup karena masih ada khawatir ada najis yang belum bersih. Maka diajarkanlah di sana bahwa najis itu bila sudah tidak ada zatnya, dalam artian baunya enggak bau najis, warnanya bukan warna najis, dan rasanya bukan najis, maka apa? Sudah tidak najisnya. Jadi pahamkan dengan ilmu sehingga dia yakin bahwasanya tidak ada najis yang nempel di tubuhnya. Sehingga asyak ini ataupun was-was ini itu dilawan dengan ilmu dan yakin. Sebab orang yang yakin sholatnya sah, dia nggak akan berpikir ulang. Sehingga didapatkan di kalangan kita orang yang sholat takbir sampai berkali-kali sampai imamnya rukuk baru selesai takbirnya. Kenapa? Karena takut, niatnya nggak khusyuk, niatnya nggak pas. Maka diajarkanlah bagaimana konsepnya dalam Islam. Sehingga ketika dia Allah Akbar, itu sudah ada dalam hatinya sedang mau sholat maghrib, sholat duhur, atau sholat asar, dan seterusnya. Nah, sehingga tanpa dilafatkan pun sudah sah. Sehingga kesalahan dalam melafatkan niat itu tidak mempengaruhi niat tersebut. Sampai apa? Ia mampu menyadari itu hanya was-was dari syaitan. Ya. Maka langkah pertama adalah memahamkan sang anak dengan konsep yang benar dalam Islam. Kemudian mengajak ia untuk mengaplikasikannya, sehingga muncul keyakinan bahwa apa yang ia kerjakan itu sudah sah, sudah sempurna. Kemudian mencoba untuk merefleksikannya, sehingga ia merasakan ketenangan dari apa yang ia perbuat tersebut. Maka insya Allah semuanya anak bisa memahami bahwa tidak baik lama-lama di kamar mandi atau WC tersebut. Walaupun bersihnya minta ampun, tetap yang namanya WC adalah WC walaupun bersih, sebersih-bersihnya. Oleh karena itu, was-was itu hanya bisa dilawan dengan ilmu. Maka pada ibu, jangan dimarahi. Jangan dimarahi, tapi diajak bicara. Kenapa nak? Kok bisa lama-lama di kamar mandi? Bukankah kamar mandi itu bukan tempat yang baik? Artinya ada di sana bau kotoran, atau sisa-sisanya, juga bukan tempat yang baik karena itu tempat pembuangan dan lain sebagainya. Maka cari sebabnya. Setelah ketemu sebabnya, kalau was-was maka ajari ilmu yang benar, ajak mengaplikasinya dan bisa merefleksikan apa yang telah ia kerjakan dalam diri dia. Kalau karena yang lainnya, karena mungkin bawa HP sehingga lama-lama di WC karena nonton konten HP, maka ditangani, dibuatlah larangan membawa HP ke kamar mandi. Kenapa? Karena kadang-kadang lama bukan karena was-was. Atau yang lainnya bisa kita analisa dan kemudian kita bisa memberikan cara yang terbaik untuk menghilangkan hal tersebut. Wabillahi taufik. Baik, saya terima kasih atas
jawaban dan nasihatnya untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut kami bacakan pertanyaan dari hamba Allah, seorang ibu di Bogor. Izin bertanya Ustadz, kurang lebih belasan tahun yang lalu saat saya baru menikah dengan suami yang bertepatan dengan sepekan sebelum Ramadan. Qadarullah karena memang belum tidak tahuan kami, puasa kami batal 2 hari di siang hari waktu bulan Ramadan karena berhubungan suami istri. Saat ini alhamdulillah saya sudah mengaji sementara suami belum. Karena berkeinginan membayar kafarat puasa 2 hari tersebut yang batal, dengan pilihan kafaratnya memberi makan 30 orang fakir miskin, karena opsi kafarat ini yang insya Allah saya mampu. Pertanyaannya, membayar kafarat memberi makan fakir miskin 30 orang tersebut, apakah masing-masing kewajibannya pada anak atau suami juga? Yang berarti 2 kali menjadi 60 orang. Apakah 60 orang dikali 2 hari puasa yang kami batalkan jadi 120 orang? Kemudian apakah boleh kafaratnya itu diberikan kepada orang atau teman ngaji yang susah kehidupannya dengan bentuk uang makan untuk 120 orang? Misalnya 120 orang kali 25.000 jadi 3 juta rupiah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Demikian indahnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mahal hidayah itu kata. Kenapa? Karena dengan tidak tahu itu orang akan salah. Karena nggak ada ilmu orang tersesat. Ya. Dengan tanpa ilmu orang akan banyak masalah. Maka sebenarnya kita mengaji itu adalah investasi sebetulnya. Ya. Cuman kita nggak sadari sebagai investasi kita. Artinya dengan kita belajar agama itu kita sudah menginvestasikan sesuatu untuk mengawal kehidupan kita di hari yang akan datang. Sehingga tidak membuat susah. Kayak ibu ini susah banget 11 tahun yang lalu kemudian baru sadar kalau itu dilarang ada kafarah di saat-saat ini. Nah, maka sebetulnya hukum fikih dikatakan bahwa itu dimaafkan, tidak kena kafarat, ya, karena peranakan dilakukan dengan tidak tahu, dan itu sudah berlalu 11 tahun lamanya. Kalau misalnya ya, didapatkan itu sebagai sebuah hukum ya, yang memang itu adalah hukumannya, maka kafarat itu ada 3 ya. Ada membebaskan budak ya, sebagai hadisnya sahabat Nabi yang hubungan di siang Ramadan adalah bebaskan budak, dan ini gak bisa. Yang kedua adalah berpuasa. Yang ketiga baru beri makan orang miskin. Nah, pilihan ini adalah pilihan yang tertib. Artinya apa? Urutan. Kalau mampu berpuasa, maka berpuasa dulu. Ya. Dan kita yakin kalau usia kita itu 20 tahun menikah, 11 tahun itu sekitar 31 ya. Anggaplah 31 tahun masih kuat untuk berpuasa. Karena sahabat dulu ketika dimintakan untuk budak, dia gak punya budak. Disuruh puasa, katanya dia gak kuat puasa. Karena sekarang aja Ramadan saja sampai berbuat hal itu di Ramadan. Karena gak kuatnya dia. Maka barulah disuruh membayar, maka memberi makan orang yang miskin. Dia mengatakan, saya ini orang yang paling miskin di Madinah. Ya. Sudah paling miskin langgar lagi. Ya. Maka Nabi akhirnya apa? Malah memberi sedekah kepada dia. Maka hukumannya pada asalnya adalah dengan puasa dulu baru memberi makan. Kalau nggak kuat puasa baru memberi makan. Ini kalau diterapkan hukum ini dengan benar sesuai dengan ketentuan fikih yang ada. Yang jelas, ulalam bisawab. Ya. Perbuatan telah lalu,
karena tidak tahu hukumnya, ya, maka Allah maafkan dengan taubat dari kita semuanya. Maka dari kita bertobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan sama suami juga bahwa aku pernah salah seperti ini dan jangan ulangi lagi. Ya. Dan juga memahamkan anak-anak kita, ya, bahwa mereka tidak boleh demikian karena ini adalah melanggar syariat Islam. Sebagai wujud kita memang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya. Oleh karena itu, Allah alam bisawab, ya, sebetulnya tidak wajib bagi ibu untuk membayar kafarah tersebut. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Ustadz, mohon nasihatnya. Kami bekerja di perantauan. Kami belum punya rumah sendiri dan masih kontrak. Suami ada rencana mau ngambil perumahan dan dibayar dengan cara dicicil. Sudah masukkan DP 30% ke developer atau sebagai ke developer, dan aku sebagai istri ragu mau melanjutkan rencana ambil perumahan. Bagaimana mengkomunikasikannya dengan suami? Apakah itu dibolehkan dalam agama tentang rencana kami ini? Apa mending kita ngontrak dulu saja sampai ada rezekinya? Mohon nasihatnya Ustadz. Apakah yang termasuk riba atau tidak? Silakan. Mengambil perumahan dengan cicil, ya, itu memang tidak bisa dihukumi dengan satu hukum tertentu. Tergantung transaksi dari perumahan tersebut. Bila jaizisnya maka dibolehkan, atau dia itu murabah juga dibolehkan, ya. Karena skema perumahan tersebut tergantung kepada siapa yang membangun dan bagaimana transaksi yang ada. Alhamdulillah saat ini sudah banyak perumahan-perumahan menggunakan skema syariah, baik yang menggunakan perbankan syariat atau tidak. Maka bila sang suami, ya, membeli perumahan dengan cicil dengan skema yang tidak melanggar syariat, maka tidak masalah, ya, karena memang itu kebutuhan. Jadi jangan sampai kita dengan hal-hal yang kita belum jelas, ya, kemudian kita kehilangan kesempatan memiliki sebuah tempat yang emang itu penting sekali, termasuk kebutuhan primer, yang bagi seorang adalah punya rumah, ya. Karena bagaimana kalau kita ngontrak itu tetap ada masyakoh, ya, tiap tahun naik harganya, tiap tahun harus pindah kadang-kadang karena harganya terlalu mahal dan lain sebagainya. Kita ketahui untuk pindah-pindah bukan hal yang mudah. Maka saya anjurkan tetap, kalau memang demikian, tetap beli rumah, ya, tapi dengan skema syariah, skema yang tidak melanggar syariat pembeliannya. Dan banyak zaman ini hal tersebut. Tapi jangan sampai terkecoh juga dengan kita beli perumahan belum ada set plan-nya, ya. Jangan beli perumahan hanya dengan master plan, artinya baru perencanaan, tapi sudah set plan yang sudah ada di sana, persetujuan pemerintah bahwa itu akan dibangun perumahan di sana. Sebab banyak resiko, ya, di perumahan tersebut adanya penyimpangan-penyimpangan. Sudah kita beli, terakhir nggak ada rumahnya, nggak ada tanahnya, ternyata tanahnya bukan milik dia, ya, atau ya belum ada apa-apanya, sehingga akhirnya kecewa. Karena itu kita katakan bahwa kita lihat skemanya dan usahakan, ya, itu tanahnya sudah di set plan, sudah pasti ada izin pemerintah dibangun di sana untuk perumahan dengan gambar tanah yang jelas, tidak berubah lagi, ya, bukan kira-kira, untuk menghindari adanya pelanggaran syariat dalam hal ini. Jadi dia tanyakan sama suami, ya, kalau suami nggak tahu, tanyakan ustadz di sekitarnya, kira-kira muamalah yang kami miliki ini apakah sesuai dengan syariah atau melanggar syariah. Ya, karena terus terang saja bahwa berkembangnya sekarang ini developer yang muslim
yang mengembangkan konsep syariat dalam perumahan adalah solusi yang bagus untuk masyarakat, ya, membeli rumah. Membeli rumah. Hanya butuh ketelitian dan butuh jaminan bahwasanya itu sudah satplan, sudah jelas, ya, mendapatkan persetujuan pemerintah untuk dibuat perumahan di situ. Carilah, ya, developer yang betul-betul punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan berbuat macam-macam dengan Anda dan suami Anda, karena mempunyai rumah adalah sebuah impian yang indah pada setiap keluarga yang ada. Jangan kita hancurkan mimpi kita dengan sikap tergesa-gesa dan teledor, serta bodoh, ya, sehingga akhirnya mimpinya habis, uangnya hilang, rumahnya tidak ada. Wallahu alam bishawab. Baik, berikutnya kami bacakan dari seorang ibu di Bekasi yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau yang buruk akhlaknya adalah sang suami, ketika ditegur kesalahannya atau hal-hal yang bersifat yang saya tidak sukai, dengan cara baik-baik malah akhirnya ribut, cekcok, dan saling mendiamkan. Sebetulnya tidak ada yang masalah apabila kita saling mengerti. Artinya sang istri yang mengetahui kondisi suaminya, tahu dia senangnya apa yang buat ia marah, apa saja yang membuat ia itu nggak mau dengar dari istrinya, diperhatikan, maka saya yakin ada cara untuk menegurnya yang lebih baik. Dan baik nggak baiknya itu bukan versi ibu, tapi versi syariah, di mana tidak mesti kita itu bicara dengan langsung untuk poin, Pak, Bapak ini kenapa sih? Itu buruk, itu zalim, itu adalah yang terbaik. Mungkin bicaranya adalah di kamar berdua, sedang mau tidur, ngomong-ngomong, ajak suami itu bicara dengan pertanyaan atau dengan cara yang lainnya sesuai dengan kenyamanan sang laki-laki untuk bisa ditegur. Kemudian setelah ditegur, dia sadar, jangan tuntut lagi lebih. Ya, sadar dulu. Nanti ngomong lagi untuk bertambah ke depan lebih banyak lagi sampai ia akhirnya merasa harus merubah sikap yang dimilikinya. Karena ada bahasa laki-laki ingin dihormati. Apabila sang istri menegur sang suami itu sudah dalam tahapan dirasakan oleh suami itu mencoreng, kata hormat, artinya merasa nggak dihormati oleh sang istri, biasanya sang suami itu akan menolak. Ya. Maka sang istri pun harus mengerti itu. Maka banyak nasihatnya para ulama dahulu kepada para putrinya ketika mau menikah, untuk mengenal apa yang disukai oleh suaminya dan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Kenapa demikian? Untuk bisa menyesuaikan agar jangan sampai terpicu sumbu kemarahannya. Kita tahu misalnya suami itu paling nggak suka pulang kantor, ya, belum lepas sepatu, belum lepas bajunya, sudah ditegur. Maka menegur, walaupun baik-baik, di saat itu nggak baik. Ya, atau suami itu nggak senengnya kalau pulang itu ngopi misalnya. Mungkin sambil ngopi ajak ngobrol, santai, nggak, ambil makan pisang goreng misalnya, kemudian ngomong, Pak,
Bagi kalau orang yang begini, mungkin dengan cara mutar ya. Ada gini itu baik nggak Pak bagi kita semua, bagi kita semua. Oh, nggak baik, mulai masuk lagi. Ya. Ya, sampai saya menyadari bahwa ia yang dituju oleh sang istri tersebut. Ya. Dan ketika melihat akhlak mulia sang istri, kelembutan bicara sang istri, dan niat istri yang demikian bagus, cinta yang demikian mendalam pada sang suami, suami akan tergerak untuk merubah sikap yang ada. Dan kadang butuh waktu. Ya, butuh waktu. Kita semua demikian. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun demikian juga, enggak sempurna. Terkadang istri kita, nasihati kita itu, kita marah. Ya. Kedua kali nasihat dalam kondisi yang lainnya, kita terima. Kok bisa? Ini nerima, ya terima. Padahal sama kalimatnya, sama nasihatnya. Mungkin karena kondisi ya, hati, karena kondisi suasana, atau juga karena waktu itu sang suami sedang senang untuk mendengarkan celoteh ataupun ceritanya sang istri. Nah, kita jangan berusaha minta mereka sempurna dulu. Kenapa? Karena yang masalah adalah sang suami. Ya. Sang istri harus menyadari ini suami sedang bermasalah, harus dibantu bagaimana supaya tidak bermasalah lagi. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW punya masalah, ya, ketika dapat wahyu, pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan. Dan minta pada Khadijah, zamiluni, zamiluni. Maka Khadijah tidak ribut. Dia ambil selimut Nabi kita Muhammad SAW. Ditampakkan kasih sayangnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tampakkan cintanya. Dan mengatakan dengan bahasa yang indah, wallahi la yukhzika Allah abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau, wahai suamiku. Artinya terhibur Nabi. Dia takutnya, ya, kemudian diselimuti, dikasih hiburan dengan apa? Dengan ucapan yang demikian, bahwa engkau tidak mungkin dihinakan Allah. Engkau itu orang yang selalu membela kebenaran, membantu orang enggak punya, memuliakan tamu-tamu. Disampaikan sifat-sifat mulia sang suami tersebut untuk meyakinkan bahwa Allah tidak akan menghinakan beliau. Begitu sudah kendor, beliau bawalah Nabi kita ini kepada Waraqah bin Naufal. Itu semua adalah kebijakan dari Khadijah yang mengerti tentang suaminya dan menyampaikan nasihat dalam waktu yang tepat. Maka Nabi yang butuh untuk mencurhatkannya, untuk mengerti, untuk mengetahui apakah ini kebaikan ataupun keburukan, maka semangat untuk orang yang alim, orang yang ahli agama waktu itu, Waraqah bin Naufal yang menerjemahkan Injil ya dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab bisa ya. Kemudian menyampaikan inilah malaikat yang ketemu menemui Musa alaihissalam ya. Dan kamu pasti akan diusir oleh kaum kamu, dan kalau saya masih hidup saya akan bantu kamu, saya bela kamu dalam pembelaan yang luar biasa. Maka akhirnya sang suami ini yaitu Muhammad SAW menjadi selesai permasalahannya. Jadi itu adalah sebuah pelajaran bagi kita semuanya, bahwa menghadapi suami itu tidak sama menghadapi anak-anak, tidak sama menghadapi teman-teman yang ada. Maka harus ada di sana upaya untuk membuat ia ya tidak tersentuh kehormatannya oleh nasihat sang istri. Saya nggak bela laki-laki, namun saya ingin ada di sana pemahaman bahwa kalau ingin didengarkan nasihatnya oleh sang suami, butuh melihat kembali ya, keadaan suami, kapan ia siap menerima omongan, bahkan mungkin siap menerima kemarahan sang istri. Sehingga kalau marahnya pada waktunya, sang suami akan menerima.
sebagai sebuah teguran untuk ia berubah. Ya, oleh karena itu perlu semuanya belajar kembali, ya, mengenal kembali agar kemudian bisa tepat dalam menasihati sang suami tersebut. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan bagi mereka yang mau sungguh-sungguh membela agamanya. Wallahu alam bissawab. Nah, Ustaz, berikut ini kami bacakan kembali dari hamba Allah di Cilengsi. Afan, Ustaz ingin bertanya. Ceritanya seperti ini. Saya mempunyai saudara kandung yang suka berbohong dan mempunyai banyak utang. Hidupnya susah karena hutangnya tersebut dan selalu mengancam orang tua untuk pergi dari rumah bersama suami dan anak-anaknya jika orang tua saya tidak memberikan pertolongan atau bantuan, khususnya dalam ekonomi. Yang saya tanyakan, berdosakah saya tidak membantu saudara saya karena sifatnya itu loh. Jika dibantu untuk membayar utang, uangnya malah digunakan untuk keperluan yang lain. Tidak sesuai dengan ucapan untuk membayar utang, kita yang mengetahui jadi kesel. Berdosakah saya jika menjauhinya? Apakah ini yang disebut mutus tali persaudaraan? Bagaimana sikap orang tua seharusnya menyikapi anaknya yang seperti ini, atau seorang simbah khawatir dengan cucunya kalau tidak nanti diberikan bantuan, nanti cucu-cucunya jadi menderita. Syukur Ustaz atas nasihatnya. Silakan. Hukum ala syai' far'un an tasawwurihi. Ya, jadi saya lihat sini banyak kesalahan ada pada sikap-sikap orang yang terkait dalam peristiwa tersebut. Yang pertama adalah sang bapak. Dia itu ternyata sudah diketahui kelemahannya oleh sang anak. Anak faham bahwa kakeknya, bapaknya dia ini itu khawatir dengan cucunya. Maka dimanfaatkanlah cucunya untuk menggulkan apa yang dia inginkan. Dan berhasil. Nah, ketika dia berhasil, otomatis yang lainnya pun akan mudah untuk ditundukkan. Sebab ketika Anda tidak mau bantu, maka bapaknya ngomong, nah, tolong dong dibantu. Kita nggak punya lagi kemampuan untuk menolak kemauan orang tua tersebut. Maka pertama robah. Ya, robah sang bapak. Sampaikan bahwa anak bapak tidak akan menderita. Cucu bapak akan menderita. Justru dengan kita mengikuti maunya sang bapak, sang laki-laki itu, saudara-saudara itu malah akan membuat menderita anak istrinya. Dibuatkan terbalik. Ya enggak? Bahwa kalau dia membantu, ya enggak, itu malah akan membuat anaknya itu tidak sadar, tidak tobat, dan beresiko cucunya akan hancur oleh bapak tersebut. Bukan kekhawatiran nanti akan dibawa oleh bapaknya dan terlantar di sana. Maka sampaikan dia, kalau memang tidak juga masuk, sampaikan, Pak, pokoknya Bapak keras tidak membantu itu akan mengutuk anak-anak tersebut. Kalau ada masalah, nanti turun tangan menyelamatkan anaknya. Bukan bapaknya, anaknya, cucunya yang diselamatkan oleh kerabat yang ada. Karena orang seperti ini itu butuh efek jerah. Kalau yang nggak jerah, maka ia akan berusaha jadikan hutang sebagai sarana untuk menguras harta bapaknya, harta keluarganya. Maka harus ada efek jerah yang membuat dia akhirnya menyadari kesalahannya tersebut. Dan khawatirnya ada kenikmatan kepada dia yang dia rasakan ketika berhutang. Ini bahaya sekali. Ada orang yang subhanallah hobi ngutang dan merasa ada kebahagiaan dengan dia berhutang. Ini berbahaya sekali. Sehingga kalau nggak hutang, kayaknya nggak enak.
Sampai-sampai nggak butuh pun berusaha butuh agar bisa berhutang. Maka bapak harus dipahamkan bahwa sekali-kali tolak. Biar dibawa anaknya nggak masalah. Bawa istri juga nggak masalah. Suruh pergi semua. Kalau nggak mau ya merubah sikap, merubah cara hidup, ya, maka silakan nggak dibantu. Kalau ia mau bertobat, bantu. Ya. Dan dikatakan bahwa jangan mengulangi lagi. Kalau mengulang, kami mau bantu lagi. Karena ada sebuah kekhawatiran bahwa ia itu senang berhutang karena yakin akan dibayar oleh bapaknya, oleh sang kakek. Maka bila Anda nggak membantu, maka usahakan semuanya nggak bantu. Kalau Anda nggak bantu, yang bantu sama aja. Ya, orang seperti ini harus ada satu komando agar ia putus asa, ya, untuk berhutang kembali, karena tahu bahwa tidak ada yang mau membayar hutang-hutangnya tersebut. Nah, kalau masalah memutuskan hubungan, tidak masuk ke hubungan dengan gak bantu seperti itu, tapi tetap tegur dia, sapa dia, telepon dia, ya, walaupun gak dibantu harta sama sekali. Karena menyambung kerabat tidak harus dengan memberikan pertolongan pada dia yang terus seperti itu. Bisa jadi dengan sikap kita yang keras kepada dia, itu ada sebab ia akhirnya mikir bahwa hutangnya itu akan ia bayar sendiri, bukan orang yang membayarkannya. Jadi kita buat lagi kebalik pada sang bapak, ya, dan juga pada anak saudara tersebut. Ya, biar dia merasakan bahwasanya tidak semudah yang dia bayangkan. Dikira dia kalau sudah hutang ada yang bayari, maka dibayari, dipakai dulu sama dia, ya, kalau terpaksa bayar dibayar dulu, nanti utang lagi yang kedua kali. Dan kadang membeli hal-hal yang bukan primer, karena saya yakin kalau ia tinggal bersama mbahnya, bersama kakeknya, maka makan minum mesti gratis bisa. Ya, mesti bisa gratis. Ya. Sehingga kalau mampu untuk makan gratis di rumahnya, kan gak butuh uang banyak, kenapa bisa berhutang? Nah, pahamkan itu semua sehingga dia akhirnya tidak berani berhutang karena tahu nanti akan bayar sendiri hutang-hutang tersebut. Kemudian juga tidak juga termasuk memutus kekerabatan, karena kita kan mutus, kita masih menghubungi dia kalau sakit dikunjungi, ya enggak, cuman tidak mau membantu ia membayar hutang-hutangnya yang ia buat sendiri, dan dia nggak mau tahu, ya, kenapa punya senjata, ya, untuk memaksa sang kakek atau sang bapak, ya, untuk membayar hutang-hutangnya, atau memaksa kerabat yang ada untuk membayar hutang-hutangnya. Dan bahkan kalau kadang-kadang kita perlu, kadang-kadang ya nggak membuat ia kapok berhutang. Ya. Tapi memang subhanallah orang berhutang sangat berbahaya bagi dia juga. Ya. Sama dengan itu semuanya, kalau kemudian ia bisa dengan sadar harus dengan polisi, maka mungkin bisa ngomong sama polisi, ya, untuk kemudian membuatnya kapok berhutang, dibina untuk bisa takut dengan hutang. Artinya apapun caranya, dia harus sadar bahwa hutang itu tidak baik untuknya, dan ia harus mampu untuk hidup dengan kemampuan yang dimilikinya. Bantuan pun sifatnya hanya kemampuan hidup, kayak beras, kayak minyak, yang nanti akan digunakan untuk memberi makan keluarganya. Nah, jadi tidak dalam memutus kekerabatan dalam hal ini. Maka saya sendiri condong dari apa yang sudah disampaikan, lebih baik diberi pelajaran shock terapi yang membuat ia kapok untuk berhutang lagi. Allah alam bisawab. Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami akan bacakan
Pertanyaan melalui pesan singkat dari Ismail di Jakarta. Ustadz, bagaimana kita berkomunikasi dengan istri dan hukumnya istri yang meminta cerai karena alasan kesalahan masa lalu suaminya dan faktor ekonomi yang sedang kita hadapi? Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap tuntutan istri tersebut? Suami sudah meminta maaf, bertobat dan memperbaiki diri, tapi istri sulit untuk melupakannya. Ditambah faktor ekonomi yang saat ini sedang kita hadapi cukup sulit dan tidak diterima oleh istri. Sudah 6 bulan lebih pisah ranjang dan sudah 2 kali ditanyakan, istri tetap minta cara yang mau nasihatnya Ustaz. Tidak ada asap tanpa ada api. Artinya itu hanya akibat yang muncul akibat kesalahan yang ada. Terlepas daripada masalah yang ada itu, maka tentunya sang istri pergi dengan sebuah kecewaan yang banyak. Saya nggak paham kenapa sampai demikian kecewanya, sehingga akhirnya pisah ranjang, dan seakan nggak butuh dengan sang suami. Minta cerai. Permasalahan nafkah, saya kira bukanlah jadi hal yang inti. Karena tadi Anda sampaikan, ketidakmampuan ekonomi itu bukan baru sekarang. Bukan baru setengah tahun ini kan gitu. Ada sebelumnya. Mestinya bila sebabnya karena kekurangan ekonomi itu, tentunya sang suami istri akan minta cerai sejak dulu kala. Sejak Anda nggak punya uang yang cukup tersebut. Mungkin ada faktor lainnya. Maka Anda harus mampu untuk menganalisa apa kira-kira faktor yang paling inti yang membuat sang istri itu tidak mau memaafkan lagi. Nah, bila Anda dapatkan semuanya, Anda bisa perbaiki dari situ. Dan tidak harus diucapkan. Bahkan dengan pembuktian lebih efektif. Orang sedang benci, sedang marah, maka biasanya itu tidak bisa disampaikan dengan lisan, tapi lebih mengena dengan perbuatan. Kalau kita salahnya adalah karena kita tidak menunaikan hak-haknya, maka buktikan sekarang bahwa Anda berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan hak-haknya dia. Tanpa perlu ada sambutan dari dia, terima kasih, dan lain-lain sebagainya. Sudah kerjakan saja yang jadi kewajiban Anda kepada sang istri, tunaikan dengan baik. Maka jangan sadar bahwa suaminya sudah sungguh-sungguh mau memperbaiki diri ya untuk bisa bergabung kembali. Kalau Anda sering misalnya janji tinggal janji, ya, sebagaimana kita kenal ya, banyak di mana-mana orang itu janji taubat, ulangi lagi, taubat, ulangi lagi, taubat, ulangi lagi berkali-kali. Tentunya dibuktikan dengan sebuah amalan yang sederhana, yaitu Anda betul-betul tampak sebagai orang yang sudah bertobat, taubat nasuha. Maka insya Allah bila istri masih mengharapkan untuk berkumpul dengan Anda, akan berkumpul kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat dia bukan butuh taubat lisannya Anda, dia butuh pembuktian Anda orang yang bagaimana. Ini banyak terjadi. Jadi di rumah tangga sang istri nggak memaafkan karena ia belum bisa nyaman, belum percaya dengan suami. Walaupun suami menangis, suami menampakkan taubatnya dan lain sebagainya. Butuh waktu untuk membuktikan itu semuanya. Dan Anda harusnya setengah tahun adalah waktu yang sangat lama, yang cocok untuk bisa membuktikan bahwa ada suami yang baik untuk sang istri tersebut. Nah, bila kemudian Anda gak mampu
maka Anda harus berlapang dada, mencari yang terbaik, apakah menceraikannya yang terbaik, ya, atau memperbaiki hubungan yang baik dengannya. Kasihan bila ia kemudian berpisah ranjang, bahkan pisah rumah dengan sang suaminya berbulan-bulan, ya, bisa berbahaya bagi dia. Ya. Bagi zaman sekarang, zaman medsos, ya, zaman orang bisa tembus ke rumah kita tanpa harus orangnya datang, berbahaya sekali. Ya. Dan kadang orang kecewa itu bersikap kontraproduktif, ya, atau pengen balas dendam, pengen menghilangkan yang ada, ya. Dan ada orang yang subhanallah kadang-kadang memang mampu memberi opini bahwa ia yang terbaik untuk dia. Akhirnya timbul perselingkuhan dan lain sebagainya. Maka buktikanlah pada mereka, pada istri Anda orang yang sudah bertobat-tobat nasuha dengan sikap yang benar kepadanya. Nanti insya Allah bila sudah dia memahami Anda sudah bertobat dengan baik, kita lihat. Ya. Kalau memang karena harta, maka baiknya Anda ceraikan saja. Ya, karena Anda butuh orang yang ikhlas nanti bersama Anda dalam keluarga Anda, yang bukan yang mencari uang di rumah tersebut, ya, karena akan sulit. Ya. Orang itu nyari duit gak mungkin selesainya. Punya 2 miliar pengen 3 miliar, yang 5 pengen 6 miliar, dan seterusnya. Gak akan puas orang dengan harta. Maka bila Anda punya istri, cinta harta ngalahkan lain-lainnya, maka lebih baik tinggalkan saja. Ya. Jadi kita harus demikian kondisinya. Jangan kita egois. Ya, mentang kita masih suka, kita nggak melihat maslahat yang ada untuk kedua belah pihak dalam hal ini. Jadi buktikan saja apa yang dia hukumi itu bisa terbukti Anda adalah orang yang sudah tidak lagi seperti itu. Ya. Kalau tidak, maka orang ketiga pun boleh untuk membantu mendamaikan antum berdua istri tersebut. Ini mungkin yang saya bisa coba untuk semuanya. Kenapa? Karena permasalahan ini adalah kasus yang harusnya, ya, betul-betul diketahui secara detail agar mampu memberikan masukan untuk saudara bersikap yang terbaik dalam hal ini. Namun intinya adalah bahwa jangan biarkan masalah itu larut-larut sampai akhirnya besar dan susah diatasi. Coba, ya, setiap ada masalah selesaikan. Berikutnya adalah jadilah orang yang baik. Ya, dekatlah dengan yang maha kuasa. Karena yang mampu menyelesaikan masalah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang susah jadi mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba sahlan. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu memperbaiki keadaan yang ada. Dan jalankanlah, ya, dengan evaluasi, introspeksi diri, mana yang kurang, perbaiki, sampai nanti Allah satukan kembali Anda dengan sang istri dan bisa berumah tangga dengan baik di dunia dan akhirat dan dapatkan kebahagiaan yang hakiki. Wabillahi taufik. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan telah masuk. Semoga dapat menjadi kebermanfaatan dan kita bisa ambil faedahnya di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ihtitam fadhil Ustaz. Nah, yang jelas bahwa kita di dunia ini hidup penuh ujian. Ya, diuji dengan yang mudah, dengan yang susah, senang dengan sedih, suka dengan duka. Maka pertama kali kita sikapi adalah dengan iman bahwa ini adalah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki keadaan yang kita miliki. Maka cobalah memperbaiki hubungan dengan Allah, ya, Allah akan mudahkan urusan kita. In tansurullah yansurkum, dan juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka mari kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala
Mari kita tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambung hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita butuh dengan Allah, Allah akan memberikan penyelesaian atas semua kebutuhan kita tersebut. Selamat kepada antum semuanya. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat semuanya dan dimudahkan untuk mengamalkannya dan menjaganya. Demikian syukur, terima kasih kepada teman-teman di Roja TV, Studio Roja yang telah membantu kita dalam acara ini, memandu kita dalam acara ini, dan semoga juga Allah berikan kepada para pengurusnya, orang yang membantunya, donaturnya, muslinya, keberkahan hidup dunia dan akhirat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.